Toyota Kijang adalah model kendaraan niaga yang kemudian bertransformasi menjadi mobil keluarga buatan yang diproduksi oleh Toyota Astra Motor dari Indonesia dan kini merupakan salah satu kendaraan terpopuler untuk kelas minibus di Indonesia dan luar negeri. Toyota Kijang hadir di Indonesia sejak tahun 1977 dan saat ini merupakan salah satu model Toyota yang sukses secara komersial hingga saat ini, sehingga berbagai varian dan generasi mobil ini dapat ditemukan dengan mudah di seluruh pelosok Indonesia. Kesuksesan Toyota Kijang telah berdampak dengan munculnya mobil-mobil sejenis yang meniru konsep dari Toyota Kijang, terutama dari segi namanya yang mengambil dari nama hewan. Misalnya seperti Isuzu Panther dan Mitsubishi Kuda yang memiliki kap mesin, serta ada Daihatsu Zebra yang tidak memiliki kap mesin. Selain di Indonesia, sebelum hadirnya Innova, Toyota Kijang memiliki versi internasional dalam berbagai nama dan bentuk yang sama, seperti di Malaysia dengan nama Toyota Unser, di Filipina dengan nama Toyota Tamarau dan Revo, kemudian di Taiwan dan Vietnam dengan nama Toyota Zace, di India dengan nama Toyota Qualis, serta Afrika Selatan dengan nama Toyota Talion dan Toyota Condor. Versi Afrika Selatan dan Filipina telah muncul juga pada tahun 1977 dengan kode KF10. Versi Taiwan dan Vietnam serta India telah muncul dengan kode KF50. Sejak 1997, beberapa versi internasional tersebut telah berganti nama seperti Revo di Filipina, Zesuf Taiwan dan Vietnam, Condor Afrika Selatan, serta di Malaysia dijual dengan nama Unser. Sebelum Toyota Kijang diluncurkan pada Pekan Raya Jakarta 1977, Toyota sebetulnya telah memiliki dua jenis mobil lain yang didatangkan oleh Toyota Motor Corporation selaku prinsipal dari Toyota Astra Motor sebagai pemegang merek Toyota di Indonesia langsung dari Jepang. Namun Presiden Indonesia kala itu, Soeharto, sedang mendorong pertumbuhan industri dalam negeri yang dicanangkan oleh Departemen Perindustrian, sehingga kedua mobil itu tidak jadi dipajang di arena Pekan Raya Jakarta. Soeharto menerapkan larangan impor mobil secara utuh, khususnya sedan. Sebagai imbalan, Soeharto memberikan insentif pada kendaraan niaga dengan pengembangan industri kendaraan niaga berbasis lokal dengan harga murah atau bisa disebut Basic Utility Vehicle, atau pada saat itu disebut sebagai kendaraan bermotor niaga serbaguna. Menanggapi kebijakan insentif tersebut, William Surjajaya, pendiri dan direktur PT Astra International saat itu, di mana Toyota Astra Motor berdiri sebagai perusahaan patungan antara PT Astra dan Toyota Motor Corporation, memberikan jawaban atas kebijakan tersebut dengan memprakarsai kelahiran Toyota Kijang dengan bantuan prinsipal Toyota. Penamaan Kijang berawal dari hasil sayembara ketika Toyota menggelar konferensi internal pertemuan para distributor produk Toyota. Pada konferensi itu ada dua nama, yaitu Kancil dan Kijang. Namun dikarenakan nama Kancil memiliki konotasi yang negatif, maka nama Kijang lah yang dipilih. Yusuf Kala selaku CEO dari NV Haji Kala atau kini bernama PT Haji Kala ikut andil dalam memilih nama Kijang dalam kapasitasnya sebagai salah satu pemilik perusahaan distributor kendaraan Toyota di Indonesia. Generasi pertama yang diproduksi pada tahun 1977 sampai dengan 1981. Toyota Kijang diluncurkan pada Pekan Raya Jakarta 1977 dengan disaksikan oleh Presiden RI Soeharto dan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, yang mana pada saat itu terdapat keraguan pada para perancangnya tentang apakah Toyota Kijang dapat diterima oleh pasar Indonesia. Keraguan tersebut disebabkan karena Mitsubishi Colt merupakan jenis kendaraan yang mendominasi pasar mobil minibus di Indonesia pada saat itu. Toyota Kijang menerapkan konsep pick-up dengan bentuk kotak mendasar. Model ini sering dijuluki Kijang Buaya karena model buka tutup kap mesin depan pada hidung mobil yang mirip dengan mulut buaya apabila kap mesin depan sedang dibuka. Kijang generasi perdana ini diproduksi sejak 1977 hingga 1981. Pada awal peluncurannya, total produksi Toyota Kijang hanya berjumlah 1.168 unit. Perlahan-lahan jumlahnya meningkat menjadi 4.624 unit pada tahun 1978. Jumlah produksi Toyota Kijang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kehadiran Toyota Kijang sebagai kendaraan multifungsi
yang mudah perawatannya membuat permintaan terus meningkat. Model Toyota Kijang KF10 nyaris berbentuk mirip dengan kotak buah yang ditempeli dengan 4 buah roda dan jendela yang ditutup dengan kain terpal pada sisi-sisi pinggirnya. Rancangan awal kendaraan ini sangat sederhana. Toyota Kijang ini memiliki pintu yang seolah-olah ditempelkan begitu saja dengan badannya, dengan engsel pintu yang mirip engsel pintu rumah yang berbunyi mendecit saat dibuka. Terlebih lagi pada saat itu pintu mobil tidak dilengkapi dengan kunci maupun alarm sebagai sistem keamanannya. Meski pada generasi selanjutnya yang sudah dimodifikasi dilengkapi dengan kunci pintu serta engkol pintu yang masih mirip pintu rumah seperti kaca pada pintu mobil. Posisi pengemudi pada Toyota KF10 terletak terlalu menengah dengan tongkat persneling transmisi mesin yang sulit dijangkau. Mesin yang digunakan adalah mesin Toyota Corolla pada zamannya dengan tipe 3K kapasitas 1200 cc dengan transmisi 4 percepatan. Setelah sukses dengan model bak terbuka, maka pada tahun 80 Toyota Kijang mulai dimodifikasi jadi mobil penumpang, terutama yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan karoseri sebagaimana halnya mobil-mobil terbaik pada masa itu, yang mana rancangan bodi tidak ditangani oleh pabriknya secara langsung. Sebagai contoh, mobil ini digunakan sebagai angkutan umum di Palembang dan Balikpapan. Selain itu, Toyota KF10 juga memiliki beberapa versi internasional seperti Tamarau di Filipina dan Talion di Afrika Selatan. Generasi kedua yang diproduksi pada tahun 1981 sampai dengan 1986. Toyota Kijang generasi kedua mulai dijual pada tahun 1981. Bentuk model ini tidak terlalu berbeda dibandingkan dengan model sebelumnya, namun memiliki beberapa perubahan yang diantaranya adalah peningkatan kapasitas silinder mesin sebanyak 100 cc menjadi 1300 cc, kemudian kapasitas silinder dinaikkan kembali sebanyak 200 cc menjadi 1500 cc. Walaupun mobil ini disebut-sebut memiliki banyak perubahan, namun masih memiliki bentuk yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya. Lampu mobil masih bulat di samping depan, kanan, kiri, dan grill masih sederhana dengan tulisan Toyota pada bagian depannya. Garis pada bonet juga masih simpel dan curam, meski bukaan pada handle cap mesin tidak lagi bukaan penuh hingga bagian tepi hidung mobil seperti halnya Kijang sebelumnya. Toyota Kijang generasi kedua ini akrab dengan julukan Kijang Doyok. Pintu lebih manis dengan dilengkapi kaca serta engsel tidak lagi mirip engsel pintu rumah dan dilengkapi kunci. Dengan mesin 4K berkapasitas 1300 cc, Toyota Kijang masih mempertahankan transmisi 4 percepatan dan suspensi double wishbone dengan pegas daun yang dipasang melintang pada bagian depan dan pegas daun under axle di bawah gardan pada bagian belakang mobil. Perjalanan mobil ini juga diiringi perkembangan baru seperti halnya disempurnakannya transmisi dan diferensial sekaligus menambah booster rem pada tahun 1983. Toyota juga dikenal dalam perencanaan produknya sampai 5 tahun berikutnya yang dapat dilihat melalui pengembangan mobil ini. Pada tahun 1984, pengembangan perubahan pada grill dan bumper termasuk pemakaian lampu kotak, lampu shine yang pada produksi awal masih terletak di bumper depan naik ke grill mengapit tulisan Toyota. Sampai dengan 1983, permintaan terhadap mobil ini tetap tinggi hingga akhirnya Toyota melakukan perubahan pada mesin yang kemudian memakai tipe 5K dengan kapasitas 1500 cc namun tetap hemat penggunaan bahan bakar. Toyota Kijang generasi kedua juga menghadiri dua tipe minibus yang dikerjakan oleh perusahaan karoseri yang ditunjuk Astra, yaitu Toyota Kijang Family minibus dengan 3 pintu, kemudian Toyota Kijang Komando minibus dengan 4 pintu. Generasi ketiga yang diproduksi pada tahun 1986 sampai dengan 1996. Menurut Toyota, Kijang generasi ketiga dianggap sebagai generasi emas dalam sejarah kiprah Toyota Astra Motor di Indonesia. Penjualannya mencapai 500.000 unit lebih selama 10 tahun produksi. Dari mobil inilah Kijang dikenal luas hingga ke pelosok daerah hingga membuat harga bekas mobil ini masih tergolong stabil dari tahun ke tahun. Pada generasi ini, konsep Kijang sebagai kendaraan angkut mulai bergeser sebagai kendaraan penumpang sekalipun banyak Kijang generasi sebelumnya juga dimodifikasi sebagai kendaraan penumpang. Pada generasi ini juga masih terdapat varian pick-up meski tidak lagi menjadi konsep utama Toyota Kijang seperti generasi sebelumnya. Di masa ini bisa dikatakan sebagai generasi kejayaan Kijang sebagai mobil penumpang, terutama banyak mobil penumpang build-up import meramaikan pasar
kendaraan di Indonesia, serta puncak dominasi Toyota atas model-model kuat seperti Mitsubishi Colt L300 dan minibus tanpa bonet lainnya seperti Suzuki Carry dan Daihatsu Zebra, di mana Kijang menjadi pilihan kuat konsumen saat itu. Toyota mengeluarkan dua tipe Kijang pada generasi ini, yakni tipe Super Kijang dan Grand Extra, dengan memiliki life cycle cukup panjang dibandingkan generasi sebelumnya. Desain mobil ini memiliki bentuk lebih manis dan halus dibandingkan generasi sebelumnya yang kaku mirip kotak sabun. Teknologi full fresh body diperkenalkan untuk menekan penggunaan dempul dalam proses pembuatan hingga 2-5 kg dempul per mobil. Mesin pada awal generasi ini memakai tipe 5K namun memiliki daya kuda yang lebih tinggi, yakni 63 horsepower dari sebelumnya 61 horsepower. Transmisi menjadi 5 speed untuk varian deluxe dan 4 speed untuk varian standar dan pickup. Pada generasi ketiga ini Toyota Kijang memiliki varian yang cukup luas, varian Komando dan Rangers. Varian Komando sebagai ciri Toyota Kijang yang memiliki 4 pintu dengan pilihan Komando LSX, SSX, LX, dan SX. Ada pula varian Rangers yang memiliki ciri memiliki 3 pintu dengan kode sasis KF40 dan memiliki transmisi 5 kecepatan serta menggunakan sistem penghenti laju rem cakram pada bagian depan. Varian 3 pintu ini sangat jarang ditemukan karena produksinya hanya selama 3 tahun antara 1987 sampai dengan 1990. Peluncuran logo baru Toyota pada November 1989 yang menjadi ciri khas mobil Toyota sampai saat ini. Selanjutnya pada tahun 1991, Kijang Super mengalami perubahan pada sistem kemudi rak and pinion agar sistem kemudi lebih ringan, menyempurnakan pada Axle 3 kopel untuk mengurangi getaran serta penambahan power steering. Kijang Super tersedia sampai Juni 1993. Pada bulan Agustus 1992, Toyota memasuki generasi perbaikan bodi mobil yang disebut sebagai Toyota Origin Body. Sebuah proses pembuatan bodi mobil dengan mesin press dan metode las titik bisa dikatakan pelopor minibus yang bebas dempul. Pada masa ini terjadi perubahan letak tangki bensin yang awal berada di bawah bumper belakang menjadi di tengah samping kiri, sedangkan posisi ban serep yang semula diletakkan di tengah samping kiri dipindah menjadi di bawah bumper belakang. Mesin yang digunakan masih memakai tipe 5K namun memiliki tenaga yang lebih tinggi, yakni 72 PS pada putaran 5000 rpm dan torsi maksimal 120 Nm pada 3200 rpm. Sementara itu, untuk versi deluxe terdapat perubahan khusus pada lampu depan, grill, dan perubahan power steering. Khusus varian LGX dan SGX terdapat penambahan tachometer over fender hitam plastik di samping, footstep, power window, velg alloy 14 inch NK, dan AC double blower. Pada bulan April 1995, Toyota menghadirkan mesin dengan tipe 7K berkapasitas 1800 cc karburator dengan tenaga maksimal 80 horsepower pada 4600 rpm dan torsi maksimal 139 Nm pada 2800 rpm. Mesin tersebut dipakai hingga Kijang kapsul bensin pre-facelift pada tahun 1997 sampai dengan 1999. Selain itu, Toyota Kijang generasi ketiga juga menyediakan banyak rentan varian seperti LX, LSX, LGX untuk sasis panjang, kemudian ada SX, SSX, dan SGX untuk sasis pendek. LX, SX, dan pickup transmisi menggunakan 4 percepatan manual dan menggunakan dashboard Kijang Super. Selain tipe-tipe tersebut, terdapat beberapa tipe buatan karoseri lokal yaitu Kijang Rovers, Kijang Jantan, Kijang Kencana. Raider dan Jantan kebanyakan menggunakan sasis panjang, Rover sasis pendek, dan Toyota Kencana mempunyai atap yang lebih tinggi dibanding Kijang biasanya. Sampai saat ini Toyota Kijang ketiga masih banyak di pasaran mobil di Indonesia dan harga bekasnya masih sangat bertahan. Kita menuju ke generasi keempat yang diproduksi pada tahun 1997 sampai dengan 2004. Setelah bertahan dengan rancangan generasi ketiga, Kijang meluncurkan model berikutnya dengan perubahan pada eksterior dan interiornya menjadi lebih aerodinamis pada tahun 1997. Model ini akrab dipanggil Kijang Kapsul. Total varian awalnya mencapai 18 model dengan pilihan sasis panjang dan pendek dan mesin yang berbeda, yaitu bensin dan diesel. Kijang generasi keempat ini dominasi Jepang semakin besar. Kalau sebelumnya Toyota Astra Motor memanfaatkan perakitan bodi mobil banyak menggunakan karoseri, pada generasi ini sudah dikatakan menyiratkan mobil yang sesungguhnya. Desainnya membulat seperti kapsul dan lebih aerodinamis dan menjadi loncatan desain pada masanya. Pada Kijang yang dikenal sebagai Kijang baru ini,
Toyota mengeluarkan dua tipe mesin, yaitu mesin bensin 1800 cc seperti generasi sebelumnya dan mesin diesel 2400 cc tanpa turbo milik Toyota Hiace yang membuat persaingan dengan Isuzu Panther untuk mobil keluarga bermesin diesel yang saat itu mendominasi pasar Indonesia. Pada Kijang versi tahun 1997, mesin bensin masih menggunakan karburator. Barulah pada tahun 2000 tersedia mesin bermesin bensin dengan sistem electronic fuel injection atau EV. Ada dua pilihan untuk mesin bensin EV, yaitu 7KE dengan kapasitas 1800 cc bertenaga 80 horsepower dan 1RE kapasitas 2000 cc bertenaga 100 horsepower yang diambil dari Toyota Hilux. Meskipun mesin 1RZE secara teknologi lebih canggih jika dibandingkan dengan mesin 7KE, namun mesin 2000 cc ini kurang laku di pasaran Indonesia karena konsumsi bahan bakarnya yang dinilai lebih boros dibandingkan dengan tipe 7KE. Kijang 2000 cc ini hanya terdapat pada tipe SGX, LGX, dan Crista. Untuk tipe LX, SX, dan pickup keluaran 1997 sampai 1999 masih menggunakan transmisi 4 percepatan, sedangkan model lainnya menggunakan transmisi 5 percepatan. Perubahan mesin dinamai New Kijang EV dengan mengubah desain lampu menjadi lampu kristal yang menghilangkan lampu kabut yang terdapat pada tipe LGX atau SGX sebelumnya. Lampu model ini juga terdapat pada lampu belakang desain bumper baru dan juga desain velg yang berbeda serta seatbelt pada jok penumpang bagian tengah. Selebihnya hampir sama dengan sebelumnya. Velg alloy racing 15 in bermerek Enkei untuk varian LSX dan SSX. Facelift terakhir mengubah bentuk lampu depan, lampu belakang, diberi hiasan ala Toyota Land Cruiser. Bumper desain baru, clear interior baru, desain setir baru, serta menghilangkan varian diesel tipe sasis pendek dan varian mesin 1800 cc untuk tipe Crista. Pada versi Kijang kapsul, selain terdapat varian SX, SSX, SGX untuk sasis pendek dan LX, LSX, LGX pada sasis panjang dan pickup, ada juga varian Crista dengan mengambil basis varian LGX dengan tambahan over fender berwarna body two-tone dan interior lebih mewah dari LGX atau SGX, serta tipe Rangga dengan tambahan over fender warna body two-tone dan ban serep ala Jeep yang dipasang menempel pada pintu belakang. Crista menggunakan sasis panjang sedangkan Rangga menggunakan sasis pendek. Pada generasi ini, tipe karoseri Rover Ace dan jantan Raider juga masih diproduksi beberapa unit. Diproduksi juga Kijang dengan penggerak 4 roda dengan basis LGX untuk pasar Afrika. Model ini mengadopsi fitur yang jauh lebih lengkap, bahkan airbag pengemudi dan AC climate control pun telah tersedia. Mesin sama dengan pasar lain, namun khusus pasar Afrika ditawarkan mesin diesel 3000 cc pada varian 4-wheel drive. Pada generasi keempat ini, Kijang mulai diekspor ke mancanegara dengan berbagai nama, kecuali untuk Brunei Darussalam yang tetap menggunakan nama Kijang. Di Malaysia dan Singapura dengan nama Toyota Unser, kemudian di Filipina Toyota Revo, kemudian di Taiwan dengan Toyota Zest Surf, Vietnam Toyota Zest, dan Afrika Selatan Toyota Condor. Setelah Toyota Kijang kapsul minibus digantikan oleh Toyota Kijang Innova pada pertengahan September 2004, Toyota Kijang kapsul pickup 1800 cc masih diproduksi hingga awal tahun 2007, dan Toyota Hilux single cabin 2000 cc VVTi diluncurkan sebagai penerus Kijang kapsul pickup 1800 cc untuk memenuhi standar emisi Euro 2. Generasi kelima 2004 sampai dengan 2015. Kijang kembali diperbarui pada tahun 2004 dan dipasarkan dengan nama Kijang Innova. Selain di Indonesia, mobil ini juga dipasarkan di pasar luar negeri dengan nama Innova tanpa Kijangnya, kecuali di Brunei Darussalam. Mobil ini telah mengalami perubahan cukup drastis dibandingkan dengan model generasi sebelumnya. Jika pada awal konsep Kijang generasi pertama adalah basic utility vehicle atau kendaraan kelas bawah, maka Kijang Innova lebih dikategorikan sebagai kendaraan kelas menengah. Bentuk model fisik jauh lebih modern dan futuristik, terutama di bagian depan kendaraan, di mana tidak lagi menonjolkan bentuk lekukan tajam seperti pada model sebelumnya. Kita menuju ke generasi ke-6, diproduksi pada tahun 2005 sampai dengan saat ini. All New Kijang Innova diluncurkan pada akhir November 2015 di Hotel Fairmont, Jakarta. Kijang generasi ke-6 dipasarkan dengan 3 varian utama, yaitu G,
sebagai varian paling murah, kemudian V sebagai varian menengah, dan Q sebagai varian tertinggi. Venturer sebagian varian sport. Untuk varian G dan V memiliki dua pilihan mesin, yaitu mesin bermesin 2000 cc berteknologi dual VVT-i dan mesin diesel 2400 cc dengan intercooler dan VNT. Sementara untuk Q hanya memiliki satu varian mesin, yaitu mesin bensin 2000 cc. Ada pula varian Venturer yang merupakan versi sport dari Kijang generasi ini, meskipun menghilangkan emblem Kijang di mana diganti dengan logo Venturer dan warna merah yang tidak bisa Anda temukan di Kijang biasa. Ya, demikian sedikit pengetahuan kami tentang Toyota Kijang. Yang suka dengan video ini, tolong support kami dengan cara like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam otomotif.